Pagi itu, sinar matahari menembus celah tirai ruang tamu yang sederhana. Bau sabun cuci piring bercampur aroma kopi hitam memenuhi udara, menandai kehidupan rumah kecil yang nyaris sempurna bagi Rena. Di sana, di dapur yang tak seberapa luas, ia menata piring dan gelas dengan hati-hati, seperti sedang menata kebahagiaan yang baru tumbuh. Hidupnya mungkin tidak mewah, tapi setiap inci ruang itu menyimpan rasa syukur. Teguh, suaminya, baru saja berangkat bekerja. Suara motornya menghilang di ujung jalan, meninggalkan sunyi yang hangat. Rena duduk sejenak di kursi kayu dekat jendela. Ia tersenyum, menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding foto yang selalu membuatnya ingat perjuangan mereka berdua melewati masa-masa sulit. 2 tahun sudah mereka menikah. 2 tahun yang diwarnai tawa, sedikit air mata, dan banyak belajar tentang arti sabar. Rena tidak pernah menuntut lebih. Ia tahu Teguh bukan pria yang bergelimang harta, tapi dia pekerja keras. Lelaki yang tidak banyak bicara, namun selalu menepati janji kecil seperti memastikan Rena tidak perlu khawatir soal belanja dapur, atau sekadar membelikan roti favoritnya sepulang kerja. Namun di balik kedamaian itu, ada satu hal yang sering mengusik batin Rena, sesuatu yang tak pernah benar-benar ia ucapkan, tapi selalu terasa seperti bayangan gelap di sudut pikirannya. Hubungan dengan mertuanya, Bu Sulastri. Dari awal menikah, Rena sudah berusaha menghormati dan menyayangi wanita itu seperti ibunya sendiri. Tapi entah mengapa, Bu Sulastri seolah tak pernah benar-benar menerima kehadirannya. Tatapannya selalu mengandung sesuatu yang sulit dijelaskan, bukan kebencian terang-terangan, tapi lebih seperti penilaian yang tak pernah berhenti. Menantu harus tahu diri. Begitu kalimat yang dulu pernah diucapkan Bu Sulastri saat Rena mencoba membantu di dapur pada lebaran pertama mereka. Kalimat sederhana, tapi nadanya tajam. Sejak saat itu, Rena berhati-hati dalam setiap gerak dan kata di depan mertuanya. Meski begitu, Rena tetap berusaha mencintai keluarga suaminya. Ia ikut setiap acara keluarga, membawa makanan kecil buatan tangannya, tersenyum walau sering tidak dibalas. Ia tahu Teguh sangat dekat dengan ibunya, dan Rena tidak ingin membuat jarak di antara mereka. Teguh sendiri sering berkata, "Ibu cuma keras di luar, tapi hatinya baik." Rena tidak pernah membantah. Meski dalam diam ia sering merasa lelah menahan sikap dingin yang selalu diarahkan padanya. Sore itu, setelah mencuci baju dan membereskan rumah, Rena duduk di teras sambil menikmati angin sore. Ia membuka ponselnya, membaca pesan dari Teguh. "Sayang, minggu depan mungkin aku dapat kabar soal bonus tahunan. Lumayan gede, kayaknya." "Alhamdulillah," balas Rena cepat. "Kita bisa mulai nabung buat rumah ya, biar nggak kontrak terus." "Hehe iya, aku juga kepikiran gitu. Tapi nanti aja ya. Aku mau bicarain dulu sama ibu." Rena terdiam. Ia menatap layar ponsel cukup lama, lalu menarik napas panjang. Ia tahu, soal uang Teguh memang selalu melibatkan ibunya. Sejak sebelum menikah, semua gaji Teguh dikirim ke Bu Sulastri dulu. Katanya, untuk dikelola bersama keluarga. Setelah menikah, kebiasaan itu tetap berjalan. Rena tidak pernah menuntut, karena menurut Teguh, itu bentuk bakti kepada orang tua. Namun, terkadang Rena merasa seperti orang luar dalam kehidupan suaminya sendiri. Ia tidak tahu pasti berapa penghasilan Teguh, berapa yang disisihkan, atau berapa yang dipegang ibunya. Rena hanya menerima jatah bulanan secukupnya untuk belanja rumah, dan ia menerimanya tanpa banyak tanya. Tapi kali ini, kabar soal bonus itu menyalakan harapan yang berbeda. Rena membayangkan punya rumah sendiri, tempat yang bisa ia tata sesuai keinginannya, tanpa harus menunggu izin siapapun. Bukan karena sombong, tapi karena ia ingin mandiri, lepas dari rasa sungkan yang selama ini mengekang. Beberapa hari kemudian, Teguh pulang kerja lebih awal. Wajahnya cerah, langkahnya ringan. Ia langsung memeluk Rena dari belakang sambil tertawa kecil. "Sayang, doamu manjur," katanya. "Bonusnya cair, dan nilainya di luar dugaan. Aku sendiri kaget." Rena tersenyum senang. "Alhamdulillah. Jadi rencana beli rumah bisa mulai ya?" Teguh menatap istrinya lama. Ada kebahagiaan di matanya,
tapi juga keraguan kecil. Iya, aku juga pengen banget punya rumah. Tapi aku belum sempat ngomong ke ibu soal ini. Rena mendekat, menatap suaminya penuh pengertian. Kalau memang niatnya baik, ngomong aja. Guh, aku yakin ibu bakal senang. Teguh mengangguk pelan, tapi Rena tahu hatinya ragu. Ia paham betul, Bu Sulastri tidak pernah suka jika Teguh mengambil keputusan besar tanpa restu darinya. Bahkan saat mereka menikah pun, Bu Sulastri sempat keberatan karena menganggap Rena tidak cukup mapan. Namun malam itu, keduanya larut dalam kebahagiaan kecil. Mereka membayangkan rumah impian, membicarakan warna cat dinding, halaman kecil untuk tanaman, dan dapur yang cukup luas untuk 2 orang. Untuk sesaat, hidup terasa ringan. Beberapa hari berlalu, dan kabar baik terus berdatangan. Bonus benar-benar cair, bahkan lebih besar dari perkiraan. Teguh masih menunda memberitahu ibunya, dengan alasan ingin memastikan dulu pilihan rumah yang tepat. Mereka berdua mulai berkeliling komplek perumahan sederhana di pinggiran kota. Rena merasa seperti anak kecil yang menemukan dunia baru. Ia memegang tangan Teguh erat, menatap setiap rumah dengan mata berbinar. Di antara deretan rumah mungil itu, ada satu yang langsung membuatnya jatuh cinta. Dindingnya berwarna krem lembut, dengan jendela besar menghadap taman kecil. Tidak besar, tapi terasa hangat dan hidup. Yang ini, Guh, aku suka banget, katanya pelan. Teguh melihat sekeliling, mengangguk. Aku juga suka. Harganya masih masuk akal. Kalau kita pakai bonusku, sisanya bisa dicicil ringan. Hari itu, mereka memutuskan untuk membeli rumah itu. Tanpa ragu, Teguh menandatangani surat perjanjian dan melakukan pembayaran uang muka. Semua terasa cepat. Nyaris tak sempat dipikir panjang. Tapi di hati keduanya, ada perasaan lega luar biasa akhirnya. Mereka punya tempat sendiri. Malamnya, Rena berbaring di pangkuan Teguh. Ia menatap langit-langit kamar sambil tersenyum. Kamu sadar enggak, Guh? Hidup kita pelan-pelan berubah. Dulu cuma mimpi, sekarang jadi nyata. Teguh mengusap rambut istrinya. Semua karena kamu sabar. Aku pengen lihat kamu bahagia di rumah itu. Rena menutup mata, membiarkan perasaan hangat itu meresap. Ia tidak tahu bahwa kebahagiaan yang baru tumbuh itu sebentar lagi akan diuji. Beberapa hari kemudian, kabar pembelian rumah itu sampai ke telinga Bu Sulastri entah bagaimana. Tapi Rena menduga Mayalah yang membocorkannya. Adik iparnya itu memang sering datang berkunjung dan tampak terlalu ingin tahu setiap hal. Telepon dari Bu Sulastri datang malam itu. Teguh yang sedang menonton televisi langsung menegakkan badan saat melihat nama ibunya muncul di layar ponsel. Ibu, katanya sambil tersenyum kecil. Halo. Tapi dari nada suara di seberang, Rena langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Kamu beli rumah? Suara Bu Sulastri terdengar datar, tapi tajam. Iya, Bu. Baru uang muka. Rencananya biar bisa lebih mandiri. Nggak ngontrak lagi. Mandiri? Maksudmu kamu nggak mau bantu keluarga lagi? Uang bonusmu seharusnya bisa buat kebutuhan kita semua, bukan cuma kamu sendiri. Teguh terdiam. Rena yang duduk di sampingnya ikut menunduk. Ia tak ingin terlibat, tapi setiap kata dari Bu Sulastri terasa menampar hatinya. Ibu bukan nggak senang, Guh. Tapi seharusnya hal begini dibicarakan dulu sama keluarga. Kamu itu anak sulung. Tanggung jawabmu bukan cuma buat istri. Teguh mencoba menjelaskan. Suaranya tenang tapi lemah. Aku tetap bantu ibu, Bu. Tapi ini cuma buat tempat tinggal. Rena juga capek kalau harus pindah kontrakan terus. Ah, alasan. Suara di ujung sana meninggi. Sejak kamu nikah, kamu berubah. Ibu tahu pasti. Itu semua karena menantumu. Rena menggigit bibir, menahan air mata. Ia tahu seharusnya tidak mendengarkan, tapi hatinya tak sekuat itu. Kata-kata Bu Sulastri seperti menembus dinding rumah, menampar harga dirinya sebagai istri. Telepon berakhir tanpa ucapan salam. Teguh hanya duduk diam, wajahnya muram. Maaf ya, sayang, katanya lirih. Ibu cuma kaget.
Rena menggeleng pelan. Nggak apa-apa, aku ngerti. Tapi suaranya serak, dan matanya basah. Malam itu mereka makan malam dalam diam. Sendok dan garpu beradu tanpa suara, hanya meninggalkan jeda panjang yang dingin. Rena berusaha tersenyum, tapi di dalam hatinya, ia tahu kedamaian kecil itu mulai retak. Keesokan harinya, Rena berkunjung ke rumah mertua. Ia membawa kue kesukaan Bu Sulastri, berharap suasana bisa mencair. Tapi begitu tiba di sana, sambutan yang ia terima hanya sekadar senyum kaku. "Oh, Rena datang," kata Bu Sulastri datar. "Nggak sibuk beresin rumah barunya?" Nada itu terdengar seperti sindiran yang dibungkus sopan santun. Rena menunduk sopan. "Belum pindah, Bu. Masih nunggu catnya kering." Maya yang duduk di ruang tamu pura-pura tertawa kecil. "Cepat banget ya, Kak. Aku aja belum sempat tahu bentuk rumahnya." Rena tetap tersenyum. "Nanti kalau sudah rapi, aku ajak mampir." Bu Sulastri hanya menatap tanpa ekspresi, tapi Rena bisa melihat jelas kekecewaan di matanya. Ia merasa seolah kehadirannya di rumah itu menjadi beban, bukan tamu. Sore itu, saat Rena pamit pulang, Bu Sulastri hanya berkata pelan, "Hati-hati, Rena. Kadang rumah yang dibangun dari keputusan tergesa-gesa, fondasinya gampang retak." Rena menatapnya sejenak, menelan ucapan itu seperti pil pahit. Ia hanya bisa tersenyum kecil, lalu pamit tanpa berkata apa-apa lagi. Di perjalanan pulang, hujan turun deras. Di dalam mobil, Rena diam memandangi titik-titik air di kaca jendela. Kata-kata mertuanya terus terngiang di kepala, menciptakan perasaan aneh di dada campuran antara sedih, kecewa, dan ketakutan. Tapi di balik semua itu, ia tahu satu hal pasti, rumah itu bukan sekadar bangunan, melainkan simbol perjuangan mereka berdua. Dan apapun yang terjadi, Rena tidak akan membiarkan siapapun meruntuhkannya. Malam itu, di bawah gemericik hujan, Rena berdoa lama, agar rumah kecil mereka benar-benar menjadi rumah bukan medan perang antara kasih dan gengsi. Dan di sanalah, perlahan, kisah mereka mulai berubah. Hari berganti, dan hidup berjalan seperti biasa. Tapi di balik kesederhanaan rutinitas itu, ada semangat baru yang tumbuh di hati Rena dan Teguh. Rumah yang mereka beli beberapa minggu lalu kini sudah siap dihuni. Dindingnya yang semula kosong kini perlahan diisi warna, tirai baru, dan aroma cat yang masih segar. Rena bahkan menempelkan kalender kecil di ruang tamu, tanda bahwa ia ingin mencatat setiap momen baru di rumah itu. Teguh datang setiap sore dengan wajah letih namun bahagia. Ia bekerja lebih keras dari biasanya, seolah ingin membuktikan bahwa keputusan membeli rumah itu bukan kesalahan. Bonus besar yang ia terima telah menutup sebagian besar pembayaran, dan sisanya akan dicicil dengan gajinya sendiri. Di mata Rena, itu adalah bukti cinta yang nyata bukan lewat kata-kata, tapi lewat tindakan yang penuh tanggung jawab. Namun di balik senyum Teguh, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sejak percakapan dengan ibunya malam itu, hubungannya dengan Bu Sulastri tak lagi sama. Setiap kali menelpon, Bu Sulastri jarang bicara lama. Kadang hanya menanyakan kabar sekadarnya, lalu menyelipkan kalimat yang membuat Teguh terdiam. "Bonusmu sudah kamu habiskan semua? Atau masih ada sisanya buat keluarga?" Pertanyaan-pertanyaan kecil yang terdengar biasa, tapi terasa seperti beban di dada. Teguh mencintai ibunya, tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa seperti tidak cukup baik bagi keduanya ibu dan istri. Ia tahu Bu Sulastri kecewa karena tak lagi bisa mengatur penuh keuangannya, tapi di sisi lain, ia tidak ingin membuat Rena terus merasa tidak dianggap. Rena sendiri memilih untuk tidak ikut campur. Ia tahu suaminya sedang berada di antara dua sisi yang sama-sama penting. Ia hanya berusaha menunjukkan bahwa rumah ini layak diperjuangkan. Ia menata ruang tamu dengan cermat, memasang foto pernikahan mereka di dinding utama, dan menanam bunga di halaman kecil yang baru mereka gali bersama. Suatu sore, Rena memanggil Teguh ke halaman belakang. "Lihat deh, aku tanam melati." Katanya kalau di rumah ada melati, rezeki makin lancar. Teguh tersenyum kecil, menatap tangan istrinya yang kotor oleh tanah.
Kamu selalu tahu cara bikin rumah ini hidup, Ren. Rena balas tersenyum. Aku cuma pengen kita punya tempat yang benar-benar milik kita sendiri. Teguh mengangguk pelan. Tapi kalimat itu justru menambah berat pikirannya. Ia tahu, di mata ibunya, kata milik sendiri berarti menjauh dari keluarga. Hari Sabtu itu, keluarga besar dari pihak Teguh datang ke rumah lama untuk acara arisan bulanan. Bu Sulastri menjadi tuan rumah seperti biasa. Rena awalnya ragu ingin ikut, tapi ia tahu, menolak datang hanya akan membuat gosip baru. Maka ia datang bersama Teguh, membawa kue talam kesukaan ibu mertuanya. Suasana rumah ramai oleh suara tawa dan obrolan. Tapi saat Rena masuk, suasana sedikit berubah. Beberapa kerabat melirik sekilas, lalu berbisik satu sama lain. Maya, adik iparnya, menyambut dengan senyum tipis. Wah, calon penghuni rumah baru nih, katanya, terdengar setengah menggoda, setengah menyindir. Rena tersenyum sopan, berpura-pura tidak paham maksudnya. Ia meletakkan kue di meja, lalu duduk di samping Teguh. Tapi hatinya terasa tidak tenang. Ia bisa merasakan tatapan Bu Sulastri dari ujung ruangan dingin, tajam, seolah menembus dinding kesabaran. Saat acara mulai santai, Tito, kakak Teguh, melontarkan komentar yang membuat semua mata menoleh. Guh, hebat juga kamu ya, bisa langsung beli rumah. Padahal baru kerja di situ 2 tahun. Bonusnya segitu besar ya? Nada suaranya ringan, tapi ujung bibirnya menyungging senyum yang sulit ditebak. Teguh tertawa kecil, mencoba meredakan suasana. Rezeki nggak disangka, Bang. Alhamdulillah. Tito melirik Bu Sulastri sekilas. Iya, tapi kasihan ibu dong. Biasanya kamu lapor dulu. Sekarang tiba-tiba udah punya rumah aja. Rena menunduk. Jantungnya berdebar. Ia ingin bicara, tapi takut salah ucap. Teguh hanya diam. Sementara beberapa kerabat mulai ikut berkomentar menyamar dalam bentuk keheranan. Cepet banget, ya. Sekarang menantu pintar ngatur. Mungkin. Dulu waktu belum nikah, Teguh nggak kayak gini. Kata-kata itu menggantung di udara seperti asap tebal yang tak bisa diusir. Rena merasa pipinya panas, meski ia terus menunduk. Ia tahu, semua itu diarahkan padanya. Bu Sulastri akhirnya bicara, dengan nada tenang tapi penuh tekanan. Saya nggak melarang anak saya beli rumah. Tapi harusnya dia tahu, setiap keputusan besar keluarga itu sebaiknya dibicarakan. Ibu ini bukan orang lain. Ruangan hening. Teguh menarik napas panjang. Maaf, Bu. Saya cuma ingin bikin Rena lebih nyaman. Kami nggak bermaksud apa-apa. Tapi kelihatannya ibu nggak diajak bicara, kan? Seloroh Maya dengan nada manja. Teguh menatap adiknya sekilas, tapi tak membalas. Rena ingin berdiri dan keluar dari sana. Rasanya sesak, tapi ia tahu, jika ia pergi, ia akan dianggap tidak sopan. Jadi ia duduk diam, membiarkan semua kata itu menancap seperti duri kecil di hatinya. Ketika acara usai dan mereka pulang, malam turun perlahan, membawa hawa dingin yang berat. Di perjalanan, tak satu kata pun keluar dari bibir mereka. Teguh memegang setir dengan wajah tegang. Rena menatap keluar jendela, menahan air mata. Sesampainya di rumah, Rena langsung masuk kamar dan duduk di tepi ranjang. Suara kunci pintu terdengar pelan. Teguh menghampiri, duduk di sebelahnya. Maaf, ya, katanya lirih. Rena tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai, berusaha menelan perih yang mengganjal di tenggorokan. Aku cuma pengen hidup tenang, Guh, ucapnya akhirnya. Suara pelan nyaris berbisik. Bukan rebut kasih sayang dari siapapun. Teguh menunduk. Aku tahu, Ren. Aku juga cuma pengen kamu bahagia. Tapi sampai kapan kita harus ngerasa salah cuma karena pengen mandiri? Teguh tidak punya jawaban. Yang ada hanya diam panjang yang terasa menyesakkan. Malam itu, saat Rena akhirnya tertidur dengan mata sembab, Teguh duduk lama di ruang tamu. Ia menatap kunci rumah baru di tangannya, benda kecil yang seharusnya membawa kebahagiaan,
tapi kini terasa berat seperti beban. Ia tahu langkahnya tak bisa diubah, tapi hatinya bimbang antara menjadi anak yang berbakti atau suami yang bertanggung jawab. Di luar, angin berhembus lembut, menggeser tirai jendela. Di kejauhan, rumah baru mereka berdiri tenang di bawah cahaya bulan sunyi, menunggu penghuninya datang. Dan entah mengapa, di mata Teguh malam itu, rumah itu tampak seperti lambang dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah keputusan yang tak hanya mengubah tempat tinggal, tapi juga mengubah arah seluruh hidup mereka. Hujan turun deras malam itu, mengetuk atap rumah kontrakan mereka yang sebentar lagi akan ditinggalkan. Rena berdiri di depan jendela, memandangi rintik air yang mengalir pelan di kaca. Di tangannya ada segelas teh yang sudah dingin. Di kepalanya, suara-suara dari arisan minggu lalu masih bergema sindiran-sindiran halus, tawa yang terasa seperti ejekan. Ia mencoba melupakan, tapi semakin dihindari, semakin dalam bayangannya menancap. Teguh duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya yang gelap. Sejak kejadian itu, ia jadi lebih banyak diam. Ada jarak yang mulai tumbuh di antara mereka bukan karena kurang cinta, tapi karena terlalu banyak hal yang tak terucap. Ia tahu ibunya masih menyimpan kekecewaan, dan setiap kali mencoba menghubungi, nada suara Bu Sulastri terdengar semakin dingin. Rena berusaha menjaga ketenangan. Ia menata barang-barang, membungkus perabot, dan menyiapkan segala keperluan pindahan. Di tengah kesibukan itu, ada rasa bangga yang diam-diam tumbuh. Semua yang mereka miliki adalah hasil jerih payah mereka sendiri. Tak ada campur tangan siapapun. Tapi rasa bangga itu selalu diiringi ketakutan kecil, ketakutan bahwa kebahagiaan mereka tidak akan dibiarkan berjalan tenang. Beberapa hari kemudian, Bu Sulastri datang tanpa pemberitahuan. Kedatangannya mengejutkan. Rena baru saja selesai mengepel lantai ketika suara ketukan pintu terdengar keras. Saat dibuka, di depan berdiri Bu Sulastri dengan wajah datar, di tangannya tas besar, dan di belakangnya Maya membawa bungkusan kecil. Rena tertegun sejenak. Ibu datang, sendirian, tanyanya pelan. Sekalian mampir, jawab Bu Sulastri datar. Ibu dengar kalian mau pindah minggu depan. Nada bicaranya bukan nada senang. Ada tekanan samar di balik setiap kata. Rena berusaha tetap sopan. Ia menyiapkan teh, mengatur posisi duduk, dan mempersilakan ibu mertuanya istirahat. Tapi suasana di ruang tamu terasa berat, seperti udara yang tertahan. Maya berkeliling rumah dengan pandangan meneliti. Kak, nanti kalau udah pindah, rumah ini mau dikontrakan lagi? Lumayan loh, banyak yang cari, katanya sambil tersenyum manis, tapi matanya berkilat penuh rasa ingin tahu. Rena hanya tersenyum tipis. Belum tahu, Mei. Kita lihat nanti. Bu Sulastri menatap mereka tanpa banyak bicara. Sampai akhirnya ia mengeluarkan selembar kertas dari tasnya, lembar rekening lama. Ia menaruhnya di meja, tepat di depan Teguh yang baru pulang dan belum sempat duduk. Ini sisa tabungan kamu, Guh. Ibu baru tahu kalau sebagian besar bonusmu udah diambil buat beli rumah. Rena membeku. Teguh menatap ibunya perlahan. Iya, Bu. Saya kan udah bilang waktu itu. Uangnya dipakai untuk DP rumah. Bilang? Kapan kamu bilang? Guh? Yang kamu lakukan itu bukan bilang. Itu sembunyi-sembunyi. Suara Bu Sulastri mulai meninggi. Rena menunduk, menahan napas. Hatinya mulai berdebar. Tapi ia tahu harus diam. Setiap kali ia mencoba menjelaskan sesuatu, semua akan berbalik menyalahkannya. Bu Sulastri menatap Rena sekilas, lalu kembali menatap anaknya. Ibu bukan mau ambil uangmu. Tapi kamu harusnya tahu, selama ini siapa yang bantu atur semua? Kalau bukan ibu, kamu nggak bakal bisa nabung sebanyak itu. Teguh menghela napas panjang. Iya, Bu, saya tahu. Saya nggak lupa. Tapi saya juga punya tanggung jawab baru sekarang. Rumah itu buat masa depan saya dan Rena. Maya menyela dengan nada yang dibuat manis. Tapi, Kak, masa ya ibu nggak diajak bicara dulu? Kayak ibu nggak dianggap aja. Lagian, siapa tahu nanti rumahnya belum cocok. Kan sayang kalau terburu-buru. Rena menggigit bibirnya. Di dadanya,
Amarah bercampur perih. Tapi ia tahu, tak ada gunanya membalas. Semua sudah diputuskan, dan tak ada kata yang bisa membuat Bu Sulastri senang malam itu. Pertemuan itu berakhir tanpa pelukan, tanpa senyum. Hanya dingin dan keheningan yang menggantung di antara mereka. Setelah pintu tertutup, Teguh duduk terdiam lama, sementara Rena membereskan cangkir teh yang sudah dingin di meja. Ia tahu, percakapan itu akan menjadi awal dari jarak yang lebih jauh. Keesokan harinya, kabar soal rumah itu sudah menyebar ke telinga keluarga besar. Entah dari mana asalnya, tapi hampir semua orang tahu bahwa Teguh membeli rumah tanpa meminta izin ibunya. Berita itu menyebar seperti api di musim kering, dibumbui oleh versi-versi yang berbeda. Ada yang bilang Rena yang mendorong Teguh supaya lepas dari ibunya. Ada pula yang mengatakan bahwa Rena sengaja memutus hubungan keluarga demi menguasai uang suaminya. Rena mendengar semua itu dari seorang teman yang juga masih kerabat jauh. Awalnya ia hanya diam, tapi lama-lama, rasa sakit itu sulit ditahan. Ia merasa seperti jadi tokoh jahat dalam cerita yang bukan miliknya. Padahal semua yang ia lakukan hanyalah mendukung suaminya memiliki kehidupan yang lebih baik. Malam itu, ia duduk di ruang tamu yang sudah setengah kosong karena barang-barang dipindahkan. Kotak kardus menumpuk di sudut, menyisakan bayangan samar di bawah lampu redup. Di luar, hujan kembali turun, seperti menggema bersama hatinya yang remuk. Teguh menghampiri, duduk di sampingnya. "Aku tahu kamu sakit hati, Ren." Rena tersenyum pahit. "Aku nggak apa-apa. Tapi kamu kelihatan sedih." "Sedih karena aku nggak ngerti kenapa niat baik harus disalahpahami." Teguh menatap wajah istrinya, lalu menggenggam tangan itu erat. "Aku janji, setelah kita pindah nanti, semuanya bakal lebih tenang. Aku bakal benar-benar jaga kamu." Rena ingin percaya, tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, masalah ini belum berakhir. Ia bisa merasakan sesuatu yang lebih besar sedang menunggu sebuah badai yang perlahan mendekat. Diam-diam, tapi pasti. Beberapa hari sebelum hari pindahan, Rena pergi ke rumah baru sendirian. Ia ingin memastikan semua sudah siap. Rumah itu tampak indah di bawah sinar sore. Angin berembus lembut dari jendela yang terbuka. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa damai. Namun ketenangan itu pecah ketika teleponnya berdering. Nama yang muncul di layar membuat dadanya bergetar. Bu Sulastri. Rena mengangkat. Suaranya pelan. "Halo, Bu." "Rena, Ibu mau ngomong langsung." "Kamu bisa ketemu Ibu besok di rumah?" "Bisa, Bu. Ada yang perlu Ibu sampaikan." "Ada. Dan Ibu harap kamu datang sendiri." Nada suara itu dingin, tegas, tanpa ruang untuk menolak. Setelah panggilan itu berakhir, Rena duduk lama di ruang tamu rumah barunya yang masih kosong. Ia menatap dinding krem yang baru dicat. Tapi warna itu kini terasa pudar. Ada firasat buruk yang tak bisa ia jelaskan. Ia tahu, rahasia pembelian rumah itu sudah terbongkar sepenuhnya. Tapi ia tak tahu, rahasia apa lagi yang akan menunggu untuk menghancurkan ketenangan kecil yang baru mereka bangun. Malam itu, ketika Teguh pulang, Rena tidak langsung bercerita. Ia hanya memeluk suaminya lebih erat dari biasanya, seolah memeluk ketakutan yang mulai tumbuh di dalam dirinya sendiri. Di luar, hujan kembali turun, dan di antara suara petir yang jauh, Rena bisa merasakan, badai baru saja dimulai. Pagi itu udara terasa pengap, meski matahari belum tinggi. Rena menatap cermin di kamar, mencoba menenangkan dirinya sebelum pergi menemui Bu Sulastri seperti yang dijanjikan. Ia memilih pakaian yang sopan, blus krem dan rok panjang berwarna lembut agar tak memberi kesan menantang. Tapi di balik ketenangannya, jantungnya berdetak tak beraturan. Sejak semalam ia tak bisa tidur. Kata-kata di telepon Bu Sulastri terus berputar di kepalanya, seperti gema yang tak mau hilang. Teguh sebenarnya ingin ikut, tapi Rena menolak dengan halus. Ia tak ingin masalah kecil menjadi lebih besar karena salah satu pihak merasa dipermalukan. "Aku cuma mau dengar apa yang Ibu ingin bicarakan," ujarnya dengan senyum lemah. Teguh hanya mengangguk, meski hatinya tak tenang. Ketika Rena tiba di rumah mertuanya, suasananya terasa berbeda.
Biasanya ada aroma masakan dari dapur atau suara televisi yang menyala. Tapi pagi itu rumah terasa sepi. Tirai ditutup rapat, membuat ruang tamu tampak lebih gelap dari biasanya. Bu Sulastri duduk di kursi rotan dekat jendela, sementara Maya berdiri di sampingnya, seperti pengawal yang diam tapi waspada. "Duduklah," kata Bu Sulastri pelan, namun nadanya dingin. Rena menurut. Ia duduk di ujung sofa, menunduk sopan, menunggu. Hening membentang di antara mereka selama beberapa detik yang terasa lama. Lalu, perlahan, Bu Sulastri membuka pembicaraan. "Ibu cuma ingin tahu satu hal. Rena, kenapa kamu tidak pernah bicara sama ibu sebelum membeli rumah itu?" Rena menarik napas pelan. Ia sudah mempersiapkan jawaban sejak malam tadi. "Saya dan Teguh tidak bermaksud menyembunyikan, Bu. Kami hanya ingin memberikan kejutan. Rumah itu bukan hal besar, tapi kami ingin ibu bahagia bahwa anak ibu sudah bisa berdiri sendiri." Bu Sulastri menatapnya tajam. "Berdiri sendiri? Dengan cara menyingkirkan ibu?" Kalimat itu terasa seperti cambuk. Rena ingin menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Ia tahu, setiap kata yang ia ucapkan bisa diputar menjadi kesalahan. Maya tertawa kecil, suaranya tajam. "Ibu juga tahu, Kak Rena, kalau benar mau kasih kejutan, kenapa semua orang baru tahu dari orang luar? Keluarga sendiri malah yang terakhir." Rena menatap Maya sejenak, lalu menunduk lagi. "Saya tidak tahu berita itu bisa menyebar. Kami tidak pernah menceritakan ke siapapun, Mei. Tapi buktinya semua orang tahu," sahut Maya cepat. "Masa iya bukan kamu yang mulai?" Bu Sulastri mengangkat tangannya pelan, memberi isyarat agar Maya diam. Tapi wajahnya tetap tegang. "Rena, ibu tahu kamu mungkin merasa punya hak. Tapi kamu harus ingat, uang itu hasil kerja Teguh selama bertahun-tahun. Dan selama itu, siapa yang bantu mengatur semua? Ibu. Kalau ibu nggak jaga, nggak tabungin, kalian nggak akan punya modal sebesar itu." Rena mendongak. Matanya berkaca-kaca. "Saya tahu, Bu. Saya sangat berterima kasih. Tapi sekarang Teguh sudah berkeluarga. Kami cuma ingin punya tempat sendiri, tanpa membebani siapapun." "Membebani?" Suara Bu Sulastri meninggi. "Jadi selama ini kamu pikir tinggal di rumah ibu itu beban?" Rena membeku. Ia tahu ucapannya salah ditafsirkan. Tapi semuanya sudah terlanjur. "Ibu nggak keberatan kalian tinggal di sini. Ibu cuma nggak suka caramu. Rena, kamu terlalu diam. Tapi di balik diam itu kamu bergerak tanpa izin. Ibu bisa paham kalau kamu ingin mandiri. Tapi cara kamu seperti ingin memisahkan anak ibu dari keluarganya sendiri." Kata-kata itu menembus hatinya. Rena tak sanggup menahan air mata. Ia bukan ingin memisahkan siapapun. Hanya ingin hidup lebih tenang tanpa harus terus merasa diawasi. Tapi seolah apapun yang ia lakukan selalu salah. "Ibu, saya..." "Sudah, nggak usah menjelaskan lagi," potong Bu Sulastri cepat. "Ibu cuma mau kamu tahu, kamu boleh pindah. Tapi jangan ajak Teguh menjauh dari keluarganya. Ibu nggak mau anak ibu lupa siapa yang membesarkannya." Rena terdiam. Ia tahu percuma berdebat. Kalimat itu bukan sekadar peringatan, tapi ancaman halus yang dibungkus rasa sayang. Ia pamit dengan hati berat. Saat keluar dari rumah itu, langkahnya terasa seperti membawa beban batu di dadanya. Langit di atas mulai mendung, seperti meniru suasana hatinya. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah. Setibanya di rumah, Teguh langsung menyambutnya. "Gimana, Ren? Ibu marah?" Rena hanya mengangguk pelan, lalu tersenyum agar suaminya tidak semakin gelisah. "Nggak apa-apa, cuma salah paham kecil." Teguh menghela napas lega, tapi di matanya terselip keraguan. Ia tahu, setiap kali ibunya marah, selalu ada luka yang tertinggal. Namun ia tak mau memperkeruh suasana menjelang pindahan. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Barang-barang sudah dikirim ke rumah baru, dan mereka mulai menata ruang demi ruang. Tapi setiap kali Rena memandang wajah suaminya, ia bisa melihat bayang kegelisahan di sana. Teguh sering melamun,
lebih sering memegang ponsel, kadang tersenyum kecil lalu kembali termenung. Rena tahu, itu bukan karena pekerjaan. Ia tahu, Teguh sedang berusaha menenangkan ibunya. Tapi setiap kali telepon itu selesai, wajahnya selalu tampak lebih muram. Suatu malam, ketika mereka selesai makan, Teguh akhirnya berkata pelan, "Ibu masih marah, Ren." Katanya, "Aku berubah." Katanya, "Sejak nikah, aku jadi jarang pulang, jarang tanya kabar." Rena menatap suaminya dengan sedih. "Kamu nggak berubah, Guh. Kamu cuma hidup dengan caramu sendiri. Aku cuma nggak mau kamu disalahin terus. Kalau itu yang harus aku hadapi demi kita, aku sanggup." Tapi jauh di dalam hatinya, Rena tahu, ia mulai lelah. Setiap langkah yang mereka ambil seolah salah di mata orang lain. Setiap keputusan selalu berujung tuduhan. Hari Minggu sore, tanpa rencana, Bu Sulastri datang lagi. Kali ini tanpa Maya, tapi dengan wajah lebih dingin dari sebelumnya. Rena baru saja menjemur pakaian di belakang rumah ketika suara pintu diketuk keras. Ia segera membuka dan menemukan ibu mertuanya berdiri di sana dengan ekspresi sulit dibaca. "Ibu cuma mau lihat rumah kalian," katanya tanpa senyum. Rena mempersilakan masuk. Tapi begitu Bu Sulastri melangkah ke dalam, pandangannya berkeliling dengan tatapan menilai. "Lumayan," katanya datar. "Cuma agak kecil ya. Kalau ada anak nanti, pasti sempit." Rena hanya tersenyum, berusaha menahan diri. Ia tahu komentar itu bukan sekadar pendapat, tapi bentuk sindiran. Namanya juga awal, Bu. Pelan-pelan nanti bisa direnovasi. Bu Sulastri mengangguk, lalu menatap ke arah dapur. Dapurnya juga sederhana banget. "Kamu masak di sini tiap hari?" Rena hanya menjawab dengan anggukan kecil. Dalam hati, ia mulai merasa sesak. Rumah yang tadinya terasa hangat kini terasa seperti ruang sempit tanpa udara. Setelah beberapa menit, Teguh pulang. Ia sempat terkejut melihat ibunya di sana, tapi berusaha ramah. "Ibu datang? Kenapa nggak kabarin dulu?" "Biar spontan," jawab Bu Sulastri datar. Percakapan di antara mereka berlangsung kaku. Sampai akhirnya, tanpa diduga, Bu Sulastri berkata, "Ibu cuma minta satu hal, Guh. Jangan pernah lupa, keluarga bukan cuma istrimu. Kalau kamu terus begini, kamu bakal kehilangan semuanya." Kata-kata itu menggantung di udara. Teguh menatap ibunya lama, lalu menjawab pelan, "Aku nggak pernah lupa, Bu. Tapi sekarang aku juga punya keluarga kecil yang harus aku jaga." Bu Sulastri berdiri. "Semoga kamu sadar sebelum terlambat." Ketika pintu tertutup di belakangnya, rumah itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Rena menatap suaminya, tapi tak berkata apa-apa. Mereka hanya saling berpandangan lama, dua hati yang sama-sama lelah, tapi terperangkap di antara cinta dan tuntutan yang tak pernah selesai. Malam itu, Rena menangis diam-diam di bawah selimut. Ia tahu, pertengkaran pertama ini bukan yang terakhir. Ini hanyalah awal dari rentetan ujian yang akan datang, ujian yang akan menguji bukan hanya cinta mereka, tapi keteguhan mereka melawan luka yang dibuat oleh orang yang seharusnya menjadi keluarga. Waktu berjalan tanpa terasa. 2 bulan sudah Rena dan Teguh menempati rumah barunya. Di permukaan, kehidupan mereka tampak baik-baik saja. Pagi yang diisi aroma kopi dan tawa kecil, malam yang diakhiri dengan percakapan lembut sebelum tidur. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan memudar, sebuah jarak halus yang tidak terlihat tapi terasa. Teguh kini lebih sering sibuk. Setelah kejadian terakhir dengan ibunya, ia menjadi lebih berhati-hati, seolah berusaha menyeimbangkan dua dunia yang tak pernah benar-benar akur, istrinya dan ibunya. Ia sering pulang larut, kadang karena lembur, kadang karena mampir ke rumah Bu Sulastri hanya untuk memastikan ibunya tak merasa diabaikan. Rena tidak pernah melarang, meski setiap kali Teguh pamit, hatinya terasa disayat. Ia tahu suaminya hanya ingin menjaga kedamaian, tapi yang ia rasakan justru sebaliknya, ketenangan rumah mereka mulai retak. Hari-hari Rena kini lebih banyak dihabiskan sendiri. Ia merapikan rumah, menata taman kecil di belakang,
dan sesekali membuat kue untuk menenangkan pikiran. Namun setiap kali ia duduk di ruang tamu, pandangannya selalu jatuh pada satu bingkai foto di atas lemari. Foto pernikahan mereka, di mana Bu Sulastri masih tersenyum hangat di belakang mereka. Senyum itu kini terasa seperti kenangan dari seseorang yang sudah berbeda. Suatu sore, saat Rena sedang menyapu halaman, Maya datang tanpa pemberitahuan. Ia turun dari mobil kecilnya dengan langkah percaya diri, mengenakan pakaian rapi dan senyum yang tampak dibuat-buat. "Kak Rena, lagi sibuk?" tanyanya sambil melangkah masuk. "Sedikit." "Ada apa, Mei?" "Nggak apa-apa, cuma mau mampir. Sekalian lihat-lihat rumah." Rena mempersilakan dengan sopan. Di dalam, Maya duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. "Ibu lagi nggak enak badan, Kak," katanya tiba-tiba. Katanya kepikiran terus sama Kak Teguh. Katanya sekarang Kak Teguh jarang datang. "Aku disuruh nyampein. Ibu ngerasa kamu yang ngatur-ngatur." Rena menahan napas. Ia sudah menduga kalimat itu akan keluar cepat atau lambat. "Maya, aku nggak pernah melarang Teguh ke rumah ibu. Dia bebas kapan saja." "Ya, aku tahu. Tapi ibu kan orang tua, Kak. Kadang cuma pengin diperhatiin. Sekarang malah dengar kabar dari orang lain." Maya berhenti sejenak, lalu menatap Rena dengan senyum miring. "Ibu cuma bilang, kalau nanti ada apa-apa, jangan salahin beliau." Kata-kata itu terdengar seperti peringatan, tapi disampaikan dengan nada manis yang membuat Rena semakin tidak nyaman. Ia tahu, Maya datang bukan sekadar berkunjung, tapi untuk memastikan sesuatu bahwa Rena merasa bersalah. Setelah Maya pergi, rumah terasa hampa. Rena berjalan pelan menuju dapur, menatap gelas teh yang baru diminum setengah oleh tamunya. Di permukaannya masih tersisa bayangan langit senja yang mulai gelap. Ia duduk lama di sana, membiarkan pikirannya mengembara. Malamnya, ketika Teguh pulang, wajahnya tampak lelah. Ia mencium kening Rena dan langsung duduk di kursi ruang makan. "Kamu ketemu Maya, ya?" Rena menoleh pelan. "Iya, dia datang sore tadi." Teguh menatap meja, tidak berani menatap istrinya. "Ibu sakit katanya." Katanya begitu. Tapi Maya juga bilang hal lain. Teguh mengangkat kepala. "Hal lain?" "Katanya ibu merasa aku yang menjauhkan kamu dari keluarga." Keheningan panjang menyelimuti ruangan itu. Hanya suara jam dinding yang terdengar, berdetak lambat seperti menegur mereka berdua. Teguh menghela napas berat. "Ren, aku nggak tahu harus gimana. Aku cuma pengin semuanya baik-baik aja." "Aku juga, Guh. Tapi kalau kamu terus di tengah begini, sampai kapan kita kuat?" Teguh terdiam. Kata-kata itu menamparnya lebih keras dari marah apapun. Ia tahu Rena benar, tapi ia juga tahu bahwa ia tak bisa begitu saja berpaling dari ibunya. Ia mencintai keduanya dengan cara berbeda, dan sayangnya, cinta itu sekarang justru menjadi sumber luka. Hari berganti minggu. Rena mulai merasakan perubahan kecil dalam perlakuan Teguh. Ia masih lembut, tapi lebih sering sibuk sendiri. Ada kalanya, saat Rena bercerita tentang sesuatu, Teguh hanya mengangguk tanpa mendengar. Kadang, Rena mendapati suaminya duduk termenung di teras, memegang ponsel lama sambil membaca pesan-pesan dari ibunya. Suatu malam, ketika Rena terbangun karena suara hujan, ia mendapati Teguh belum tidur. Ia duduk di ruang tamu, memandangi foto keluarga di ponselnya. "Kamu belum tidur?" tanya Rena pelan. Teguh tersentak kecil. "Belum. Ibu kirim pesan. Katanya kangen." Rena mendekat. "Kenapa nggak telepon aja?" Teguh tersenyum samar. "Udah. Tapi tadi ibu sempat bilang dia pengin aku sering pulang. Katanya rumah ini bikin aku berubah." Rena menunduk. Ia tahu kalimat itu bukan dari Bu Sulastri semata, tapi dari luka yang belum selesai. Ia mencoba menenangkan diri. "Kalau kamu mau pulang ke sana, pulang aja, Guh. Aku nggak akan marah." Teguh menatapnya lama. "Kamu yakin?" Rena mengangguk, meski dadanya sesak. "Aku nggak mau kamu ngerasa terikat di antara dua sisi."
Teguh akhirnya pulang ke rumah ibunya esok harinya. Awalnya hanya 1 malam, tapi lalu menjadi 2, 3, hingga seminggu penuh. Rena tidak menelpon. Ia menunggu, berharap Teguh akan kembali dengan senyum yang sama seperti dulu. Namun ketika suaminya akhirnya pulang, wajahnya tampak berbeda. Ada sesuatu yang berubah, entah itu pandangan matanya yang lebih datar, atau caranya berbicara yang lebih singkat. Malam itu, mereka makan malam dalam diam. Sesekali Rena mencuri pandang, mencoba mencari jejak Teguh yang dulu. Tapi yang ia temukan hanyalah bayangan lelah dari seseorang yang terjepit di antara cinta dan kewajiban. "Guh," suara Rena pelan, nyaris bergetar. "Kamu masih bahagia di sini?" Teguh menatapnya, seolah pertanyaan itu terlalu berat untuk dijawab. "Aku bahagia, Ren. Tapi aku juga nggak bisa ninggalin ibu. Aku nggak minta kamu ninggalin ibu. Aku cuma pengen kamu tetap di sisiku tanpa rasa bersalah." Teguh menghela napas. "Aku lagi bingung, Ren. Ibu bilang kamu terlalu mengatur. Tapi aku tahu kamu nggak begitu. Aku cuma nggak tahu harus percaya siapa." Rena terdiam lama. Kalimat itu menoreh luka yang lebih dalam dari tuduhan manapun. Ia bangkit, membereskan piring tanpa menatap suaminya. Dalam hatinya, sesuatu mulai retak bukan karena marah, tapi karena lelah menahan semua yang tidak pernah ia mulai. Malam itu hujan kembali turun. Rena duduk di ruang tamu, menatap jendela yang basah. Rumah yang dulu terasa hangat kini seperti kosong. Suara air di luar seolah menjadi musik pengantar bagi pikirannya yang berputar-putar. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua perjuangan ini layak jika akhirnya hanya membuatnya kehilangan rasa damai? Ketika Teguh datang dan duduk di sampingnya, Rena tidak menoleh. Ia tahu suaminya menyesal, tapi penyesalan tanpa tindakan hanyalah gema tanpa arti. "Ren," suara Teguh serak, "aku nggak mau kita kayak gini terus." Rena menatapnya perlahan. "Kalau kamu nggak mau, hentikan. Jangan biarkan orang lain menulis cerita tentang rumah tangga kita." Teguh menunduk, tak sanggup menatap mata istrinya yang basah. Ia tahu, cinta mereka belum hilang. Tapi cinta saja tak cukup jika kepercayaan mulai goyah. Malam itu, mereka duduk berdampingan tanpa bicara. Dua hati yang sama-sama mencintai, tapi sedang belajar memahami bahwa terkadang, cinta pun bisa retak bukan karena benci, tapi karena terlalu banyak yang ikut campur di dalamnya. Dan di balik keheningan itu, Rena mulai sadar, mungkin ini bukan lagi soal mertua atau uang. Ini tentang harga diri seorang perempuan yang sudah terlalu lama diam. Dan tentang waktunya ia memutuskan untuk berdiri tegak meski harus sendirian. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang tak biasa. Sejak pertengkaran kecil malam itu, Rena dan Teguh hidup seperti dua orang asing di bawah satu atap. Mereka masih berbicara, masih makan bersama, tapi ada jarak yang tumbuh di antara kalimat, seperti udara dingin yang tak bisa dijelaskan. Rena kini lebih sering diam. Ia mulai kehilangan semangat untuk menjelaskan apapun. Ia sadar, setiap penjelasan justru membuka ruang baru bagi salah paham. Kadang ia berpikir, mungkin dia memang satu-satunya cara bertahan tanpa harus terus terluka. Tapi di balik diamnya, pikirannya tak pernah berhenti bekerja. Ada hal-hal yang tidak masuk akal. Mengapa Bu Sulastri begitu keberatan dengan rumah yang dibeli Teguh? Mengapa seolah ada sesuatu yang disembunyikan di balik rasa tidak senangnya? Suatu sore, Rena berkunjung ke rumah mertuanya. Ia tidak memberi kabar sebelumnya, hanya membawa beberapa buah tangan dan niat tulus untuk mencoba memperbaiki keadaan. Namun ketika tiba di sana, rumah tampak ramai. Beberapa saudara sedang berkumpul di ruang tamu, dan dari luar, Rena bisa mendengar suara tawa yang mencurigakan. Begitu ia melangkah masuk, suasana langsung berubah. Tawa berhenti, pandangan berpaling padanya. Bu Sulastri duduk di kursi tengah, dengan ekspresi kaget yang cepat ia sembunyikan di balik senyum kaku. "Rena, kok datang tiba-tiba?" "Saya mau jenguk ibu. Katanya ibu kurang sehat." Bu Sulastri tersenyum tipis. "Iya, cuma masuk angin. Nggak usah repot-repot datang."
Rena menatap sekeliling. Di meja ada beberapa amplop putih dan map besar. Ia melihat Maya duduk di samping Tito, kakak ipar yang baru pulang dari luar kota. Mereka berdua tampak kikuk, seolah menyembunyikan sesuatu. Rena menatap map itu dengan penasaran, tapi tak berani bertanya. Percakapan berlangsung singkat. Bu Sulastri menjawab semua pertanyaan Rena dengan kalimat singkat dan datar, tanpa benar-benar menatap wajah menantunya. Rena bisa merasakan dinding tinggi yang tak terlihat di antara mereka. Akhirnya ia pamit lebih cepat, dengan perasaan yang lebih berat dari saat datang. Namun sebelum benar-benar keluar dari rumah itu, sesuatu menarik perhatiannya. Di atas meja samping, setengah tersembunyi di bawah koran, ada fotokopi dokumen bank tertulis nama Teguh Sulastri di atasnya. Rena tak sempat membaca lebih lanjut, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, sesuatu sedang disembunyikan darinya. Malam itu, Rena duduk di kamarnya lama sekali. Angin berhembus dari jendela yang sedikit terbuka, membawa aroma hujan dari luar. Ia menatap suaminya yang sedang sibuk memeriksa laptop di meja kerja. Ada banyak hal yang ingin ia tanyakan, tapi lidahnya keluh. Hingga akhirnya, dengan suara pelan, ia bertanya, "Guh, kamu pernah bantu ibu soal keuangan, nggak?" Teguh menatap Rena, tampak terkejut. "Maksudmu?" "Aku tadi lihat ada dokumen atas nama kamu dan ibu. Kayak rekening bersama." Teguh terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Oh itu. Iya, dulu waktu aku masih kerja di kantor lama, gajiku memang ditransfer ke rekening ibu. Aku percaya aja sama ibu buat bantu ngatur. Tapi itu udah lama." "Masih aktif?" tanya Rena pelan. "Aku nggak tahu," jawab Teguh sambil memalingkan wajah. "Kenapa, Ren?" Rena tak menjawab, tapi perasaan gelisah mulai tumbuh di dadanya. Jika rekening itu masih aktif, bisa jadi bonus yang selama ini mereka pikir utuh justru tidak sepenuhnya tersimpan. Dan jika benar begitu, maka alasan Bu Sulastri marah karena rumah itu mungkin bukan karena merasa tidak diajak bicara tapi karena merasa kehilangan kendali atas sesuatu yang selama ini ia pegang. Beberapa hari kemudian, tanpa memberitahu siapapun, Rena pergi ke bank yang namanya tertera di dokumen itu. Ia tak bermaksud mencampuri urusan suaminya, tapi ada dorongan kuat dalam dirinya untuk tahu kebenaran. Setelah menjelaskan situasi kepada petugas, ia mendapat konfirmasi, rekening itu masih aktif. Dan lebih mengejutkan lagi, ada transaksi besar keluar beberapa minggu sebelum mereka membeli rumah. Jumlahnya hampir separuh dari total bonus Teguh. Rena berdiri mematung. Dunia seolah berhenti berputar. Ia menatap angka-angka itu lama. Tak percaya. Jika uang itu diambil sebelum pembelian rumah, berarti selama ini yang mereka pakai bukan seluruh bonus, tapi sisa yang masih ada di tangan Teguh. Dan Bu Sulastri tahu itu. Saat ia berjalan keluar dari bank, hujan turun tiba-tiba. Rintik-rintik kecil membasahi wajahnya. Tapi Rena tidak beranjak. Ia hanya berdiri di bawah langit kelabu, mencoba memahami semuanya. Jadi, selama ini bukan tentang rumah, bukan tentang harga diri, tapi tentang uang. Tentang kendali yang perlahan hilang dari tangan seorang ibu yang terbiasa memegang segalanya. Malamnya, Rena tidak langsung bicara. Ia menunggu waktu yang tepat. Namun waktu itu tak kunjung datang. Teguh tampak lelah. Pikirannya jelas sedang di tempat lain. Hingga akhirnya, saat mereka duduk di meja makan, Rena memberanikan diri membuka suara. "Aku tahu soal rekening itu, Guh." Teguh menghentikan gerakannya. Sendok di tangannya nyaris jatuh. "Rekening yang atas nama kamu dan ibu," lanjut Rena tenang. "Aku nggak sengaja lihat saldonya di bank. Uangnya sempat berkurang sebelum rumah kita dibeli." Teguh terdiam lama. Wajahnya pucat. Matanya tak berani menatap istrinya. Lalu ia menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. "Ibu yang minta. Katanya butuh untuk bantu Tito buka usaha kecil. Aku nggak sempat bilang ke kamu waktu itu. Takut kamu salah paham." Rena memejamkan mata. Jadi benar. Semua amarah. Semua dinginnya perlakuan Bu Sulastri. Bukan karena rumah. Tapi karena merasa
Haknya, tersentuh. Ia tak tahu harus tertawa atau menangis. Jadi selama ini kamu tutupin. Aku cuma nggak mau ribut. Ren. Aku pikir nanti bisa jelasin pelan-pelan. Rena menatapnya dalam-dalam. Kamu pikir aku nggak pantas tahu hal sepenting itu? Teguh tak menjawab. Ia hanya duduk di sana, terbungkam di tengah ruang makan yang kini terasa sesak. Hujan di luar mulai deras. Mengetuk kaca jendela seperti mengetuk hati Rena yang perlahan retak. Ia bangkit, melangkah ke jendela, dan menatap keluar. Air matanya jatuh tanpa suara. Bukan karena marah, tapi karena kecewa. Selama ini ia berjuang keras untuk diterima, untuk membuktikan bahwa ia bukan menantu yang egois. Tapi ternyata, kejujuran malah disembunyikan darinya oleh orang yang seharusnya menjadi sandaran. Teguh berdiri di belakangnya, mencoba menyentuh bahunya, tapi Rena bergeser pelan. Guh, suaranya bergetar tapi tegas. Aku bisa terima kalau aku nggak disukai. Tapi aku nggak bisa terima kalau aku nggak dipercaya. Kata-kata itu menggema lama di udara. Malam itu, Rena duduk sendirian di ruang tamu setelah Teguh tertidur. Lampu remang, suara hujan terus turun, dan di atas meja tergeletak map kosong tempat seharusnya semua rahasia disimpan. Ia menatapnya lama, sebelum akhirnya berbisik pada dirinya sendiri. Sekarang aku tahu semuanya. Tapi bukannya lega, yang ia rasakan justru lebih menyakitkan. Karena kebenaran, ternyata, bisa lebih tajam daripada kebohongan. Dan Rena tahu, setelah malam ini, tak ada yang akan sama lagi. Sejak malam pengakuan itu, Rena merasa rumah mereka bukan lagi tempat untuk pulang, melainkan ruang kosong yang dipenuhi gema masa lalu. Setiap sudutnya terasa asing, setiap benda di dalamnya seolah ikut menatap dengan diam. Teguh berusaha bersikap seperti biasa menanyakan apakah Rena sudah makan, menawarkan diri untuk menjemputnya sepulang kerja tapi semua terasa hambar. Ada dinding yang sudah terlanjur berdiri di antara mereka. Tak terlihat namun begitu nyata. Rena mencoba menahan diri untuk tidak terus-menerus mengungkit masalah itu. Ia tahu Teguh bukan orang jahat, hanya terlalu penurut, terlalu takut membuat ibunya kecewa. Tapi justru itu yang membuat hatinya perih. Bukan karena uang, bukan karena rumah, melainkan karena rasa percaya yang sudah tercabik halus, perlahan tapi pasti. Pagi itu, Rena duduk di dapur dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Ia menatap keluar jendela, melihat hujan rintik turun di halaman. Dari ruang tamu terdengar suara ponsel Teguh berdering, lalu hening, lalu dering lagi. Teguh tampak ragu-ragu menjawab. Rena melirik sekilas. Nama Bu Sulastri terpampang di layar. Teguh menjauh sedikit saat berbicara, tapi suara ibunya cukup keras untuk terdengar. Guh, besok tolong datang ke rumah. Ada keluarga mau kumpul. Sekalian kita bahas soal usaha Tito itu. Ibumu nggak mau kamu diam saja. Iya, Bu. Tapi saya harus. Jangan pakai alasan. Bawa Rena sekalian. Sekalian kita bicarakan semuanya. Nada Bu Sulastri terdengar tegas, bahkan sedikit dingin. Teguh mengangguk pelan, meski ibunya tak bisa melihat. Setelah panggilan itu berakhir, Rena pura-pura tidak mendengar, tapi dalam hatinya sudah tahu, pertemuan itu tidak akan berjalan mudah. Hari berikutnya, mereka datang ke rumah keluarga besar itu. Dari luar saja, suasana sudah terasa menegangkan. Beberapa mobil terparkir di halaman, menandakan banyak saudara yang hadir. Begitu masuk, Rena langsung merasakan tatapan yang aneh, bukan tatapan hangat keluarga, tapi lebih seperti pandangan penilaian yang tajam, seperti sedang menimbang siapa yang benar dan siapa yang bersalah. Bu Sulastri duduk di tengah ruang tamu, mengenakan kebaya biru muda. Di kanan kirinya ada Tito dan Maya. Di meja depan, sudah terhidang teh dan kue, tapi tak ada yang menyentuh. Rena menunduk sopan, mencoba menahan perasaan gugup yang menekan dadanya. Rena, sapa Bu Sulastri dengan nada datar. Ibu ingin kita bicara baik-baik, supaya tidak ada kesalahpahaman lagi di keluarga ini. Baik, Bu. Jawab Rena pelan. Tito cerita kalau kamu sempat ke bank, ya? Lihat rekening ibu dan Teguh. Rena terdiam.
Ia tidak menyangka hal itu akan langsung dibuka di depan semua orang. Saya hanya ingin tahu, Bu, karena saya pikir itu berkaitan dengan bonus suami saya. Bu Sulastri mengangkat dagu. Kamu pikir ibu mengambil uang anakmu sendiri? Ibu ini membesarkan Teguh sendirian sejak bapaknya meninggal. Semua jerih payahnya ibu yang tahu. Kalau ibu minta sedikit untuk bantu Tito, apa itu salah? Kalimat itu menusuk seperti pisau. Semua mata kini tertuju pada Rena. Maya menatapnya dengan pandangan sinis. Sementara Tito berdeham seolah membenarkan ucapan ibunya. Rena menunduk. Saya tidak pernah menuduh, Bu. Saya hanya ingin tahu kenapa semuanya disembunyikan. Disembunyikan? Suara Bu Sulastri meninggi sedikit. Kamu itu menantu. Rena, menantu seharusnya tahu diri. Jangan merasa berhak tahu semua urusan keluarga besar. Teguh itu anak ibu, bukan milikmu seorang. Kalimat itu seperti tamparan. Ruangan menjadi sunyi. Teguh menatap ibunya dengan wajah panik. Bu, jangan begini, dong. Kita bisa bicarakan baik-baik tanpa marah. Tapi Bu Sulastri tak berhenti. Ibu cuma mau kamu sadar. Teguh, dulu, waktu kamu belum nikah, semua berjalan lancar. Gaji, tabungan, semua aman. Tapi sejak kamu menikah, semua jadi berantakan. Rumah baru dibeli tanpa sepengetahuan ibu. Uang keluar entah untuk apa. Dan sekarang menantumu malah menuduh ibu mengambil haknya. Rena menatap Teguh, berharap ia bicara, membelanya, menjelaskan bahwa semua tidak seperti yang dikira. Tapi Teguh hanya diam, menunduk dalam rasa bersalah yang membungkam. Saat itu, Rena merasa seolah seluruh dunia menindihnya. Ia ingin pergi, tapi kakinya berat. Ingin bicara, tapi suara tercekat. Akhirnya ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan lembut tapi tegas. Saya tidak pernah menganggap uang itu milik saya, Bu. Tapi saya pikir, sejak saya menjadi istri Teguh, saya punya tanggung jawab untuk tahu bagaimana kehidupan kami berjalan. Saya tidak ingin apapun dari ibu, hanya ingin kejujuran. Bu Sulastri menatapnya lama. Ada kilat emosi di matanya, tapi juga sesuatu yang lain mungkin rasa bersalah yang disembunyikan dalam-dalam. Namun sebelum sempat menjawab, Maya memotong dengan nada tajam. Kak Rena ini memang pintar ngomong, ya? Tapi dari dulu juga kelihatan. Kak Rena yang bikin Kak Teguh jauh dari keluarga. Kata-kata itu disambut gumaman pelan dari beberapa saudara. Rena hanya tersenyum kecil, meski matanya mulai basah. Kalau karena saya, keluarga ini jadi retak, saya minta maaf, katanya perlahan. Tapi saya tidak akan minta maaf karena berusaha membangun rumah tangga yang jujur. Teguh menggenggam tangan Rena pelan, tapi Rena melepaskannya dengan halus. Ia berdiri, menunduk hormat pada Bu Sulastri, lalu berkata lirih. Terima kasih sudah menerima saya sejauh ini, Bu. Tapi sepertinya, saya harus pulang dulu sebelum kata-kata kita semakin menyakitkan. Ia berbalik, berjalan keluar rumah tanpa menoleh lagi. Setiap langkah terasa berat, tapi juga seperti melepaskan beban besar dari dada. Di belakangnya, suara-suara masih terdengar samar suara Bu Sulastri yang marah. Suara Teguh yang mencoba menenangkan, suara Maya yang menambah bara. Namun Rena tak lagi mendengarnya. Di luar, langit mendung. Hujan turun perlahan, seperti mengerti perasaannya. Ia berjalan melewati jalanan becek tanpa payung, membiarkan air hujan membasahi rambut dan wajahnya. Setiap tetes yang jatuh seolah mencuci semua luka yang selama ini ia simpan. Saat tiba di rumah, ia langsung masuk ke kamar, menatap foto pernikahannya di meja kecil. Dalam foto itu, ia dan Teguh tersenyum bahagia, tanpa tahu bahwa di balik senyum itu, masa depan mereka akan penuh badai. Ia mengelus bingkai foto itu dengan ujung jarinya, lalu berbisik pelan. Cinta itu bukan cuma tentang bertahan, tapi juga tentang tahu kapan harus berhenti melawan. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena lemah, melainkan karena sadar. Luka yang terbuka ini mungkin menyakitkan, tapi justru dari sanalah kekuatannya tumbuh. Malam itu, Teguh pulang dengan wajah letih. Ia duduk di kursi,
menatap Rena lama, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Aku minta maaf, katanya akhirnya. Rena hanya tersenyum tipis. Aku juga. Tak ada lagi yang bisa dikatakan malam itu. Hanya dua hati yang duduk di ruang yang sama, tapi terpisah oleh kesalahpahaman dan luka yang belum sembuh. Dan di luar, hujan masih turun, seperti enggan berhenti, seperti perasaan yang tak pernah benar-benar bisa hilang. Hari-hari setelah pertemuan keluarga itu berjalan dalam keheningan yang panjang. Tidak ada lagi panggilan dari Bu Sulastri. Tidak ada pesan singkat dari Maya. Rumah yang dulu terasa sempit oleh amarah kini menjadi sunyi, tapi keheningan itu tidak menenangkan. Bagi Rena, diam bukan lagi bentuk kesabaran, melainkan medan perang yang tak terlihat, tempat ia berjuang melawan luka, kehilangan, dan rasa kecewa yang tumbuh seperti akar di dada. Ia mulai sering terbangun di tengah malam. Tatapannya kosong menembus gelap kamar. Pikirannya berkelana ke banyak hal. Tentang rumah yang mereka bangun dengan penuh harap, tentang suami yang ia cintai namun tak mampu melindunginya, dan tentang seorang mertua yang pernah ia kagumi tapi kini membuat hatinya kering. Namun di tengah semua itu, perlahan tumbuh sesuatu yang baru, keteguhan. Rena mulai bekerja lebih giat. Ia menolak lembur hanya karena ingin mengalihkan pikiran. Ia sungguh-sungguh menata hidupnya lagi. Rekan-rekan di kantornya mulai melihat perubahan itu. Langkahnya lebih pasti, caranya berbicara lebih tenang. Namun di balik senyum itu, ada ketegasan yang tak lagi bisa digoyahkan. Sore itu, Rena duduk di ruangannya di kantor ketika atasannya datang membawa kabar tak terduga. Rena, perusahaan akan membuka proyek baru bulan depan. Kita butuh orang yang bisa dipercaya buat memimpin tim kecil. Aku pikir kamu cocok. Rena sempat terdiam. Ia tak pernah berpikir sejauh itu. Saya? Tanyanya ragu. Ya, kamu punya kemampuan manajerial yang baik, dan selama ini hasil kerjamu stabil. Kamu sanggup. Senyum pelan muncul di wajahnya. Saya sanggup, Pak. Ucapan itu sederhana, tapi terasa seperti awal baru. Sejak hari itu, Rena punya arah yang jelas. Ia bekerja lebih keras, tapi kali ini bukan untuk membuktikan pada siapapun, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia ingin punya kendali penuh atas hidupnya. Tak ada lagi rasa takut untuk berdiri sendiri. Sementara itu, hubungan dengan Teguh masih datar. Mereka tinggal di rumah yang sama, tapi percakapan mereka hanya sebatas urusan sehari-hari. Teguh mulai sadar bahwa jarak di antara mereka semakin melebar. Ia berusaha memperbaiki, tapi Rena sudah tidak lagi sama. Ia tak lagi mudah diguncang oleh rengekan atau janji manis. Suatu malam, ketika Rena sedang menata berkas kerja di ruang tamu, Teguh duduk di seberang, menatapnya lama. Kamu sibuk sekali sekarang, ucapnya pelan. Rena menoleh sebentar. Ya, ada proyek baru. Aku ditunjuk jadi kepala tim. Wah, hebat dong, katanya, mencoba tersenyum. Tapi ada nada canggung di suaranya. Kamu nggak capek? Capek, jawab Rena tenang. Tapi rasanya lebih ringan daripada pura-pura baik-baik saja. Kalimat itu menggantung di udara, dingin dan nyata. Teguh terdiam. Ia tahu Rena sedang bicara tentang lebih dari sekadar pekerjaan. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang pencapaian Rena mulai terdengar di lingkungan keluarga besar. Tanpa Rena sadari, berita itu sampai juga ke telinga Bu Sulastri. Ia mendengar dari tetangga bahwa Rena kini jadi salah satu karyawan paling dipercaya di kantornya. Bahkan disebut-sebut akan mendapat bonus besar dari proyek yang sedang berjalan. Awalnya Bu Sulastri tidak percaya. Ia menganggap Rena hanya ingin pamer, seperti yang dikatakan Maya padanya. Tapi rasa penasaran itu pelan-pelan berubah menjadi cemburu yang tak ia pahami. Suatu sore, tanpa memberi kabar, Bu Sulastri datang ke rumah Rena. Ketika pintu dibuka, Rena sempat terkejut. Sudah berbulan-bulan mereka tak saling bertatap muka. Assalamualaikum. Suara Bu Sulastri terdengar pelan. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Ada jeda canggung di antara mereka. Rena menyiapkan teh hangat di meja, sementara Bu Sulastri menatap sekeliling rumah dengan pandangan yang sulit ditebak. Rumah itu tampak rapi, nyaman, dengan sentuhan feminin yang lembut di setiap sudutnya.
Rumahmu makin bagus, ucap Bu Sulastri akhirnya. Alhamdulillah, Bu. Saya cuma berusaha merawat apa yang ada. Ada keheningan panjang. Lalu, tiba-tiba, Bu Sulastri menarik napas panjang. Rena, Ibu mau minta maaf kalau selama ini banyak salah paham. Ibu, cuma takut kehilangan Teguh. Kata-kata itu keluar dengan suara bergetar. Untuk sesaat, Rena tak percaya pada yang ia dengar. Ia menatap wajah Bu Sulastri, melihat garis-garis lelah yang baru kini tampak jelas. Saya tidak pernah berniat merebut Teguh dari Ibu, jawab Rena pelan. Saya cuma ingin membangun rumah tangga yang jujur. Saya sayang pada Ibu, tapi saya juga ingin punya tempat di hati suami saya. Bu Sulastri menunduk, menatap cangkir teh yang sudah mulai dingin. Ada air bening di sudut matanya. Ibu tahu, tapi Ibu terlalu lama hidup sendirian. Waktu kamu datang, rasanya seperti semua berubah terlalu cepat. Rena menghela napas. Perubahan itu memang sering bikin takut, Bu. Tapi kalau kita terus menolak, kita tidak akan pernah tahu mana yang benar-benar bisa bikin bahagia. Keduanya terdiam. Tak ada lagi amarah. Hanya sisa-sisa luka yang kini mulai mengering. Namun, dari dalam kamar, Teguh keluar dengan wajah bingung. Bu, Rena. Ia menatap keduanya, lalu perlahan duduk di antara mereka. Ibu datang mau minta maaf, ujar Rena, menatap suaminya. Teguh menatap ibunya, lalu menatap Rena. Untuk pertama kalinya, ia melihat dua perempuan yang paling ia cintai duduk berdampingan tanpa pertengkaran. Ada kelegaan aneh yang merambat di dadanya. Bu Sulastri mengusap air matanya. Ibu cuma ingin kita baik-baik lagi. Ibu nggak mau mati dalam keadaan nggak rukun. Rena menggenggam tangannya. Kita mulai lagi, Bu. Tapi kali ini, tanpa rahasia, tanpa prasangka. Malam itu, setelah Bu Sulastri pulang, Rena berdiri di teras. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah sisa hujan. Ia menatap langit yang bersih, dengan bulan menggantung penuh. Ada ketenangan yang lama tak ia rasakan. Teguh mendekat dari belakang, memeluknya pelan. Terima kasih, bisiknya. Kamu yang paling kuat di antara kita semua. Rena tersenyum kecil. Aku bukan kuat, Guh. Aku cuma belajar untuk tidak terus menjadi korban. Ia menatap jauh ke depan. Hatinya tidak lagi sesak. Luka-luka yang dulu begitu dalam kini berubah menjadi bekas yang mengajarkannya banyak hal. Tentang kejujuran, harga diri, dan cinta yang tidak selalu harus dibuktikan dengan pengorbanan tanpa batas. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rena merasa benar-benar pulang. Bukan ke rumah yang berdiri dari dinding dan atap, tapi ke dirinya sendiri. Kedamaian yang baru tumbuh di antara Rena, Teguh, dan Bu Sulastri tidak bertahan lama. Layaknya tanaman yang baru saja tumbuh dari tanah kering, satu tiupan angin saja bisa membuatnya rapuh kembali. Hidup memang tidak pernah membiarkan seseorang berlama-lama dalam ketenangan. Selalu ada gelombang yang datang, seolah ingin menguji seberapa kuat akar yang baru tumbuh itu bertahan. Sudah hampir 2 bulan sejak hari ketika Bu Sulastri datang meminta maaf. Hubungan mereka perlahan membaik. Rena mulai sering menelepon sekadar menanyakan kabar. Sesekali, mereka bertemu untuk makan siang bersama. Teguh pun tampak lebih tenang, seolah beban lama yang menekan bahunya telah sedikit terangkat. Namun, Rena tahu, kedamaian ini masih tipis. Ia harus berhati-hati menjaga setiap langkah agar tidak kembali jatuh ke jurang yang sama. Suatu sore, Rena baru pulang dari kantor ketika ponselnya berdering. Nama Tito muncul di layar. Sudah lama ia tak berhubungan langsung dengan kakak iparnya itu. Dengan sedikit ragu, ia menjawab, "Assalamualaikum, Mas Tito." "Waalaikumsalam. Rena, lagi di mana?" "Baru sampai rumah." "Ada apa, Mas?" Suara di seberang terdengar berat. "Mas mau ngomong soal ibu. Usaha yang Mas jalanin kemarin itu. Yang ibu bantu pakai uang bonus Teguh lagi susah, Ren. Modalnya hampir habis. Dan Mas butuh tambahan dana buat nyelametin bisnisnya." Rena terdiam sejenak. "Tambahan dana?
Ulangnya perlahan. Iya. Ibu tadi bilang mungkin kamu bisa bantu dulu. Ibu tahu kamu baru dapat bonus dari proyek kantor, kan? Dunia seolah berhenti sesaat. Rena memejamkan mata, menahan napas panjang. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Luka lama yang baru saja mengering kini disentuh lagi, seperti seseorang yang dengan sengaja menggaruk bekas luka hingga berdarah. Mas Tito, katanya hati-hati. Bonus itu rencananya mau aku pakai buat tabungan rumah tangga dan pendidikan nanti. Aku nggak bisa janji apa-apa dulu. Suara Tito terdengar kesal di ujung telepon. Ren, ini bukan soal pribadi. Ini buat bantu keluarga. Ibu juga setuju kalau kamu bantu. Lagian, kamu kan sekarang udah mapan. Rena mengatupkan bibirnya. Ia menatap keluar jendela, ke arah langit sore yang mulai memerah. Dulu, mungkin ia akan langsung mengalah. Tapi sekarang, hatinya berbeda. Ia tidak ingin lagi terjebak dalam rasa bersalah yang bukan miliknya. Mas, aku hormat sama ibu, dan aku peduli sama keluarga ini. Tapi tolong, jangan libatkan aku dalam urusan yang aku nggak tahu dasarnya. Aku bukan tempat menambal kesalahan siapapun. Tito terdiam. Lalu suaranya terdengar lebih dingin. Kalau begitu, Mas bilang aja langsung ke ibu. Jangan salahkan kalau beliau kecewa lagi. Telepon pun terputus. Malam itu, Rena duduk di ruang tamu tanpa menyalakan lampu. Hanya cahaya redup dari luar yang menembus tirai. Teguh yang baru pulang dari kantor mendapati istrinya dia menatap kosong. Kenapa, Ren? Tanyanya lembut. Rena menoleh perlahan. Tito tadi nelpon. Katanya usaha dia gagal. Ibu minta aku bantu. Teguh tertegun. Ibu minta. Kamu? Rena mengangguk. Aku nggak tahu kamu udah dengar atau belum. Tapi aku nggak sanggup lagi. Guh. Aku nggak mau terus jadi orang yang harus menanggung akibat dari keputusan orang lain. Teguh menghela napas berat. Aku ngerti, Ren. Tapi kalau ibu sampai tahu kamu nolak, dia pasti sakit hati lagi. Kata-kata itu menghantam dada Rena seperti batu. Lagi-lagi, yang dipikirkan adalah perasaan orang lain, bukan dirinya. Ia menatap suaminya lama. Kamu takut ibu kecewa, tapi kamu nggak pernah takut aku terluka. Teguh tidak menjawab. Ia tahu Rena benar, tapi seperti biasa, ia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Keesokan harinya, Bu Sulastri datang tanpa kabar. Wajahnya tampak murung, tapi tatapannya tetap tajam. Rena menyambut dengan sopan, menyiapkan minuman, lalu duduk di hadapannya. Ibu dengar kamu nolak bantu Tito, kata Bu Sulastri tanpa basa-basi. Saya tidak menolak, Bu. Saya hanya belum bisa. Jawab Rena tenang. Dulu waktu ibu bantu kalian beli rumah, ibu nggak mikir dua kali. Sekarang, giliran kamu punya lebih. Kenapa perhitungan? Rena terdiam. Ia tahu kata-kata itu dimaksudkan untuk menyudutkannya. Tapi ia juga tahu, jika kali ini ia diam, semuanya akan terulang. Ia menatap Bu Sulastri dengan lembut namun tegas. Bu, dulu ibu bantu kami dengan tulus, dan kami sangat berterima kasih. Tapi kalau bantuan itu sekarang dijadikan beban untuk menuntut sesuatu yang lain, rasanya bukan lagi pertolongan, tapi hutang yang gak pernah lunas. Bu Sulastri terperanjat. Kata-kata Rena seperti tamparan halus, namun bermakna dalam. Untuk pertama kalinya, perempuan itu tak bisa langsung membalas. Rena melanjutkan, suaranya tetap lembut. Saya nggak menolak bantu keluarga, Bu. Tapi saya ingin bantu dengan cara yang benar. Bukan karena rasa takut dianggap durhaka. Saya bekerja keras bukan untuk menyaingi siapapun, tapi untuk bisa berdiri di kaki saya sendiri. Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya detik jam dinding yang terdengar berdetak lambat. Bu Sulastri menatap menantunya lama. Di matanya, ada campuran marah, heran, dan entah sedikit rasa kagum. Akhirnya ia berdiri, merapikan kerudungnya. Kamu memang berubah, Rena. Rena tersenyum tipis. Saya tidak berubah, Bu. Saya cuma berhenti takut. Bu Sulastri pergi tanpa banyak bicara.
Tapi dari cara langkahnya yang lebih lambat dari biasanya, Rena tahu perempuan tua itu sedang berperang dengan egonya sendiri. Beberapa minggu kemudian, kabar datang. Usaha Tito benar-benar gulung tikar. Ia marah, menyalahkan semua orang, termasuk Teguh dan Rena. Keluarga besar kembali bergunjing, menyebarkan cerita bahwa Rena egois, bahwa ia hanya peduli pada dirinya sendiri. Namun kali ini, Rena tidak terguncang. Ia tetap menjalani harinya dengan tenang. Setiap kali mendengar bisik-bisik itu, ia hanya tersenyum. Dulu, setiap ucapan orang bisa membuatnya menangis, tapi sekarang, ia tahu siapa dirinya. Ia tak lagi butuh pembenaran dari siapapun. Suatu malam, Teguh duduk di samping Rena dan berkata lirih, "Kamu benar, Ren. Kadang aku terlalu takut bikin orang lain kecewa, sampai lupa menjaga orang yang paling berharga." Rena menatap suaminya, melihat penyesalan di matanya yang tulus. "Belajarlah, Guh," katanya lembut. "Bukan untuk membalas siapapun, tapi untuk jadi lebih kuat." Mereka saling diam setelah itu. Tapi kali ini, keheningan terasa berbeda. Bukan lagi jarak, melainkan pemahaman yang perlahan tumbuh di antara mereka. Di luar, angin malam berhembus lembut, membawa bau tanah basah dan suara serangga yang menenangkan. Rena menatap ke arah jendela, dan dalam hati, ia berbisik pada dirinya sendiri, tak perlu lagi takut diuji, karena yang telah luka dan bertahan tak akan mudah roboh. Malam itu, Rena menutup matanya dengan perasaan lega. Ia tahu, badai belum sepenuhnya berlalu, tapi setidaknya ia kini tahu caranya berteduh. Ia tidak lagi menjadi perempuan yang hanya diam dan menerima, melainkan seseorang yang tahu kapan harus bertahan, dan kapan harus berdiri tegak tanpa menunduk pada siapapun. Hari itu matahari terasa terik sekali, seperti sedang menyalakan api di langit. Udara panas menyusup lewat celah-celah jendela, menempel di kulit dan membuat napas terasa berat. Rena berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya dalam balutan gamis sederhana berwarna krem. Di wajahnya tak ada riasan mencolok, hanya bedak tipis dan lipstik lembut yang sekadar memberi warna pada bibirnya yang pucat. Tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang berubah. Pandangan matanya tak lagi lembut seperti dulu. Ada ketegasan di sana, seperti seseorang yang akhirnya mengerti arah hidupnya. Pagi itu, Teguh berangkat lebih awal. Ia harus menghadiri rapat besar yang akan menentukan arah karirnya ke depan. Namun sebelum pergi, ia sempat memegang tangan istrinya erat. "Doakan aku, ya." Rena hanya mengangguk sambil tersenyum. Tapi dalam hatinya, ada banyak hal yang belum ia katakan. Beberapa hari sebelumnya, ia mendapat tawaran besar dari kantor promosi jabatan dan kesempatan pindah keluar kota untuk memimpin proyek baru. Gajinya akan berlipat, dan hidup mereka bisa jauh lebih stabil. Tapi di sisi lain, itu berarti ia harus meninggalkan rumah ini, meninggalkan segala yang sudah ia perjuangkan di antara dinginnya hubungan dengan keluarga suaminya. Ia belum membicarakan hal itu dengan Teguh. Ia tahu waktunya belum tepat. Tapi hari ini, sesuatu di dalam dirinya terasa pasti. Ia akan mengambil langkah besar itu, meskipun sendirian. Siang hari, Rena sedang menyapu halaman ketika sebuah mobil berhenti di depan pagar. Dari dalam keluar Bu Sulastri, wajahnya terlihat lebih tua, lebih letih dari terakhir kali mereka bertemu. Rambutnya yang dulu hitam pekat kini sudah mulai diseraki uban. Namun sorot matanya masih sama keras dan penuh gengsi. "Assalamualaikum," sapa Rena lembut, membuka pagar. "Waalaikumsalam." Bu Sulastri berdiri kaku di depan rumah, menatap sekeliling seolah ingin menilai setiap sudut. "Kamu lagi di rumah sendirian?" "Iya, Bu. Teguh ada rapat di kantor." "Boleh Ibu masuk?" Rena mempersilakan. Ia tahu, kedatangan Bu Sulastri tidak akan pernah tanpa maksud. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Untuk beberapa saat, hanya suara kipas angin yang terdengar berputar pelan di langit-langit. "Aku dengar kamu mau pindah kerja," ucap Bu Sulastri tiba-tiba. Rena mengangkat wajah, sedikit terkejut. "Iya, Bu. Kantor menawari posisi baru di Bandung. Tapi belum aku putuskan." Bu Sulastri mendengus pelan. "Jadi kamu benar-benar mau ninggalin Teguh di sini?"
Bukan ninggalin, Bu. Ini kesempatan bagus. Kalau semuanya berjalan lancar, Teguh bisa nyusul nanti. Bu Sulastri menatapnya tajam. Kamu tahu, Ren, perempuan yang meninggalkan rumah demi karir itu kadang lupa tempatnya. Aku cuma takut kamu nanti lupa siapa suamimu. Rena tersenyum tipis. Saya justru ingin memperjuangkan rumah ini, Bu. Biar kami nggak terus bergantung pada siapapun. Perkataan itu membuat Bu Sulastri diam sejenak. Ada rasa tersinggung yang muncul di matanya. Tapi juga ada sesuatu yang lain seperti bayangan penyesalan yang mencoba keluar. Namun tertahan oleh gengsi yang sudah terlalu lama berakar. Kamu selalu merasa paling benar, ya? Katanya pelan, nyaris berbisik. Padahal kamu nggak tahu gimana rasanya jadi ibu yang lihat anaknya perlahan menjauh karena istrinya. Rena menatapnya lembut. Tapi kali ini tanpa rasa takut. Saya juga tahu, Bu, gimana rasanya jadi menantu yang berusaha keras diterima tapi selalu salah di mata orang tua suaminya. Mungkin selama ini kita cuma sama-sama keras. Dan lupa kalau yang kita perjuangkan sebenarnya sama. Ucapan itu membuat Bu Sulastri tak bisa menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Ia buru-buru memalingkan wajah. Tapi suara isaknya pelan terdengar. Aku cuma takut kehilangan anakku, katanya lirih. Sejak ayahnya meninggal, cuma Teguh yang aku punya. Rena menatapnya lama, lalu bangkit pelan dan duduk di sampingnya. Untuk pertama kalinya, ia merangkul Bu Sulastri dengan tulus. Ibu nggak pernah kehilangan, kok. Teguh tetap anak ibu. Tapi tolong juga, jangan buat aku kehilangan diriku sendiri. Pelukan itu lama, seperti dua jiwa yang akhirnya mengakui betapa lelahnya mereka saling melawan. Hari-hari berikutnya terasa lebih tenang. Teguh tahu kabar ibunya datang, tapi ia sengaja tak banyak bertanya. Ia tahu, Rena kini cukup kuat untuk menghadapi semuanya sendiri. Namun kedamaian itu hanya berlangsung sebentar, sampai kabar buruk datang. Sore itu, ponsel Teguh berdering saat mereka sedang makan malam. Wajahnya mendadak pucat. Ia menatap Rena, lalu berkata pelan. Ibu jatuh pingsan di rumah Tito. Katanya tekanan darahnya naik. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung meluncur ke rumah Tito. Jalanan malam terasa panjang dan gelap. Rena menggenggam tangan suaminya erat, berusaha menenangkan, meski hatinya sendiri berdebar tak karuan. Sesampainya di sana, rumah sudah ramai. Maya menangis di ruang tamu, sementara Tito tampak mondar-mandir dengan wajah panik. Di kamar, Bu Sulastri terbaring lemah, wajahnya pucat dan dingin. Rena menghampiri, menunduk di sisi ranjang, menggenggam tangan mertuanya pelan. Bu. Kelopak mata Bu Sulastri bergetar perlahan sebelum akhirnya terbuka. Pandangannya kabur, tapi begitu melihat Rena, air matanya langsung mengalir. Rena. Suaranya serak. Maafin ibu. Kalau selama ini ibu salah. Ibu cuma takut, bukan benci. Rena menahan tangisnya. Ia menatap wajah perempuan itu, wajah yang dulu menakutinya. Kini tampak begitu rapuh dan menua. Sudah, Bu. Jangan banyak bicara. Ibu harus istirahat. Bu Sulastri menggeleng lemah. Ibu cuma mau bilang, kamu perempuan kuat, Ren. Ibu salah. Harusnya dari dulu ibu belajar dari kamu, bukan melawan. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Rena memeluk tangan mertuanya erat. Yang penting sekarang ibu sembuh, ya. Bisiknya dengan suara bergetar. Tapi malam itu, takdir berkata lain. Di tengah hening dan isak yang samar, napas Bu Sulastri perlahan melemah. Hingga akhirnya terhenti sepenuhnya. Dunia seolah membeku sesaat. Hanya tangis Rena yang terdengar, lirih dan patah, memecah sunyi. Hari pemakaman berlangsung dengan sederhana. Langit mendung seolah ikut berduka. Di antara pelayat yang berdiri menunduk, Rena tampak paling tenang. Wajahnya pucat, tapi matanya jernih. Ia menatap tanah merah yang perlahan menutupi jasad Bu Sulastri, sementara di dalam hatinya, ada perasaan yang sulit dijelaskan antara kehilangan dan kelegaan. Maya menangis terseduh di sisi Tito. Suaminya itu menunduk, diam, dengan wajah yang penuh penyesalan.
Setelah semua selesai, ia menghampiri Rena yang masih berdiri di sisi makam. "Rena," panggil Tito pelan. "Aku minta maaf. Aku udah salah menilai kamu. Ibu sering cerita akhir-akhir ini. Katanya kamu yang paling sabar. Aku baru ngerti sekarang." Rena hanya tersenyum lemah. "Sudah, Mas. Sekarang bukan waktunya saling salahkan." Tito mengangguk, menunduk dalam. Ada air mata yang menetes di pipinya. "Kamu tahu, sebelum ibu meninggal, beliau bilang satu hal tentang kamu." Rena menoleh perlahan. "Apa itu?" Tito menatapnya. Suaranya bergetar. Katanya, "Rena bukan cuma menantu, tapi cermin yang menunjukkan siapa sebenarnya keluarga ini." Kata-kata itu menghantam dada Rena begitu dalam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menatap makam itu lama, membiarkan air matanya jatuh tanpa suara. Beberapa minggu berlalu. Hidup mulai berjalan kembali. Tapi kini, suasana rumah terasa berbeda, lebih hening, lebih lapang. Teguh sering duduk di teras setiap sore, menatap langit yang perlahan berubah warna, seolah mencari sosok ibunya di antara awan. Sementara itu, Rena akhirnya memutuskan menerima tawaran kerja ke Bandung. Bukan untuk lari, tapi untuk melanjutkan hidup yang baru. Ketika ia memberitahu Teguh, laki-laki itu hanya menatapnya lama, lalu tersenyum. "Aku ikut kamu, Ren. Aku udah terlalu lama tinggal di tempat yang bikin kita lupa siapa kita sebenarnya." Hari mereka berkemas menjadi simbol dari babak baru. Rumah yang dulu penuh kenangan manis dan getir kini kosong perlahan, hanya menyisakan gema langkah kaki dan bayangan masa lalu. Sebelum berangkat, Rena menatap sekeliling untuk terakhir kalinya. Di sudut ruang tamu, ada pot kecil berisi bunga anggrek yang dulu diberikan Bu Sulastri saat ulang tahunnya. Rena menunduk, menyentuh kelopak bunga itu dengan hati-hati. "Terima kasih, Bu," bisiknya pelan. "Akhirnya Ibu tahu. Aku nggak pernah berniat merebut apapun. Aku cuma ingin dicintai dengan cara yang sederhana." Ia tersenyum kecil, lalu melangkah keluar bersama Teguh. Mobil perlahan meninggalkan halaman, melewati gerbang yang kini terasa seperti batas antara masa lalu dan masa depan. Di kaca spion, Rena sempat melihat sekelebat bayangan, entah imajinasi atau kenyataan, sosok Bu Sulastri berdiri di depan rumah, tersenyum tenang, seperti akhirnya bisa pergi tanpa beban. Dan di dalam hati Rena, hanya ada satu kalimat yang bergema lembut. Kadang, cinta dan penyesalan datang bergandengan. Tapi yang benar-benar bertahan, hanyalah ketulusan yang tak lagi menuntut apa-apa.